Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Alhamdulillah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Para siswa sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita telah masuk kepada bab yang keempat dalam materi kita di kelas 11 ini, yakni tentang menebarkan Islam dengan santun dan damai melalui dakwah, khutbah, dan tabligh. Insyaallah ta'ala kita akan bahas hal-hal yang berhubungan dengan materi kita ini. Kita awali dengan Al-Quran yang berhubungan dengan dakwah, khutbah, dan tabligh, yakni firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Ali Imran ayat 104. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, ya, mengajak kepada kebajikan, kemudian menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dari ayat ini terkandung di dalamnya perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ada di antara kaum muslimin ini orang-orang yang menyeru, ya, kepada kebaikan, kemudian menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang munkar. Dan mereka itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni orang-orang yang menyeru, ya, orang-orang yang berdakwah ke jalan Allah, mengajak kepada kebaikan dan menyuruh berbuat baik atau ma'ruf, ya, kemudian mereka mencegah dari perbuatan yang munkar, maka mereka ini adalah orang-orang yang beruntung. Jadi ayat ini adalah perintah kepada kita, orang-orang yang beriman, agar ada di antara sebagian kita ini menjadi para penyeru, para muballigh, ya, atau para da'i yang mengajak manusia kepada kebaikan, ya, menyuruh berbuat yang ma'ruf atau berbuat yang baik, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari kemungkaran atau keburukan. Ya, maka orang-orang yang mengajak kepada kebaikan dan menyuruh untuk berbuat baik, kemudian mereka mencegah berbuat kemungkaran, keburukan, ya, maka mereka ini adalah orang-orang yang beruntung. Ini gambaran dari ayat surat Ali Imran ayat 104. Baik, kita lanjutkan. Ayat selanjutnya adalah dari Quran surat An-Nahl ayat 125. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah manusia kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Rabbmu, dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.
Baik, perhatikan ayat ini. Ini adalah bagaimana cara mengajak orang-orang atau cara berdakwah kepada manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam ayat ini, ada 3 metode atau 3 cara untuk berdakwah kepada manusia. Ud'u ila sabili rabbik. Ya, serulah, ajaklah, ya, ke jalan Allah, ke jalan Rabbmu, yakni manusia. Ajaklah manusia ke jalan Rabbmu. Ya. Ud'u ila sabili rabbika. Ud'u, serulah, ajaklah, ila sabili rabbik, ke jalan Rabbmu. Bagaimana cara mengajaknya? Yang pertama, bil hikmah. Dengan hikmah, dengan cara yang baik, dengan bahasa yang baik, dengan sikap yang baik, ya. Kemudian wal mau'izatil hasanah, dan dengan pelajaran yang baik, dengan nasihat-nasihat yang baik. Apa itu nasihat yang baik? Yakni Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini nasihat, mau'izah al-hasanah, yang baik. Ya, sebab Al-Quran di dalamnya adalah pelajaran-pelajaran. Kemudian Al-Quran itu disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, wajadilhum billati hiya ahsan. Bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik. Ya, ini jika manusia membantah dakwah kita, ya, kalau manusia itu membantah seruan kita, ajakan kita, maka kita diperintahkan untuk, ya, membantah mereka dengan bahasa, dengan sikap, dengan akhlak yang lebih baik. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili. Sungguh Rabbmu, dia lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dia mengetahui siapa yang berada di atas petunjuk, atau siapa orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi tugas kita kalau menjadi seorang penyeru atau menjadi seorang dai, menjadi seorang pendakwah, penceramah, hanya menyampaikan, hanya mengajak dengan cara hikmah, dengan cara yang baik, ya, dengan menasihati mereka, ya, dengan Al-Quran dan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja tugasnya. Ya, adapun jika mereka membantah, maka tidak perlu dibantah dengan keburukan. Ya, bantah mereka dengan kebaikan. Sebab Allah mengetahui, ya, yang sesat, dan Allah mengetahui siapa yang berada di atas petunjuk. Jadi ini 3 metode, 3 cara kita berdakwah kepada manusia. Yang pertama dengan hikmah, ya, dengan bahasa yang baik, dengan sikap dan akhlak yang baik. Kemudian yang kedua dengan wal mau'izatil hasanah, ya, dengan nasihat, dengan ajakan, ya, yang baik. Apa itu ajakan atau nasihat yang baik atau pelajaran yang baik? Yakni Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang ketiga, wajadilhum billati hiya ahsan. Bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik. Itu 3 metode dalam berdakwah. Ya, ingat, dengan hikmah, ya, bahasa dan sikap yang baik, contoh yang baik. Kemudian dengan nasihat atau dengan pelajaran yang baik. Apa itu pelajaran yang baik? Ada 2, yakni Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga, wajadilhum billati hiya ahsan. Bantahlah mereka dengan cara yang baik, atau dengan cara yang lebih baik. Nah, ini 3 metode dalam berdakwah kepada manusia dalam surat An-Nahl ayat 125. Ya, selanjutnya kita akan pelajari, ya, dari mulai apa itu khutbah. Ada 3, ya, maksudnya yang cara berdakwah itu atau cara menyampaikan agama
kepada manusia adalah dengan 3 cara, ada khutbah, ada dakwah, dan ada tabligh. Kita mulai dari khutbah. Apa itu khutbah? Ya, khutbah berasal dari kata khotaba yakhtubu khutbatan, ya, yang artinya memberi nasihat dalam kegiatan ibadah seperti salat, ya. Ini salat. Ya. Salat. Ya, salat Jumat, ya, kemudian Idul Fitri, Idul Adha, ya, istisqa, salat khauf, wukuf, dan nikah. Nah, ini khutbah. Jadi ada khutbah di hari Jumat, khutbah Jumat, kemudian khutbah Idul Fitri, khutbah Idul Adha, khutbah ketika salat istisqa, khutbah ketika salat khusuf, ya, kemudian khutbah ketika wukuf di padang Arafah, ini para jamaah haji. Kemudian ada khutbah nikah. Jadi khutbah secara bahasa bermakna memberi nasihat, ya, dalam kegiatan ibadah. Kemudian menurut istilah, khutbah berarti kegiatan ceramah kepada sejumlah orang Islam dengan syarat dan rukun tertentu yang berkaitan langsung dengan keabsahan dan kesunahan ibadah. Misalnya khutbah Jumat, ya, untuk sholat Jumat, khutbah nikah untuk kesunahan akad nikah. Ya, khutbah diawali dengan hamdalah, sholawat, wasiat taqwa, dan doa. Kemudian khutbah diartikan juga, ya, yakni menyampaikan pesan tentang takwa sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan syarat dan rukun tertentu. Ya, ini arti khutbah. Khutbah itu menyampaikan tentang takwa sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan khutbah itu memiliki syarat dan rukun. Kemudian yang kedua, ya, khutbah juga berarti kegiatan nasihat yang disampaikan kepada kaum muslimin dengan syarat dan rukun tertentu yang erat kaitannya dengan sah atau sunnahnya ibadah. Sedangkan orang yang melakukan khutbah dikenal dengan istilah khatib. Jadi yang menyampaikan khutbah ini adalah khatib. Baik, ini pengertian tentang khutbah. Kita lanjutkan, ya. Ada jenis-jenis khutbah, tadi sudah dibahas sekilas dalam pengertian khutbah. Yang pertama, khutbah Jumat. Apa itu khutbah Jumat? Yani khutbah pada hari Jumat setelah masuk waktu zuhur di siang hari. Khutbah dilakukan sebelum pelaksanaan sholat Jumat. Jadi khutbahnya, ya, dilakukan sebelum pelaksanaan sholat Jumat. Kemudian yang kedua, khutbah Idul Fitri dan Idul Adha. Khutbah pada hari raya Idul Fitri, yakni 1 Syawal setelah kita berpuasa di bulan Ramadan, atau pada hari raya Idul Adha, yakni pada tanggal 10 Dzulhijjah pada pagi hari. Khutbah dilakukan setelah sholat Id. Jadi kalau khutbah Id, ya, baik Idul Fitri atau Idul Adha, itu khutbahnya dilakukan setelah sholat sunnah Id, ya, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Berbeda dengan Jumat, dengan khutbah Jumat. Jadi kalau khutbah Jumat itu khutbah dulu, kemudian melakukan sholat Jumat. Ya. Sedangkan dalam khutbah Id, ya, khutbah Idul Fitri dan Idul Adha adalah sholat terlebih dahulu, kemudian baru dilaksanakan khutbah. Ya, para jamaah itu tidak boleh meninggalkan tempat sholat Id sampai selesai mendengarkan khutbah. Ya, khutbah itu adalah bagian dari ibadah ketika Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi bukan sholat sunnah saja, ya. Jadi khutbah juga
masuk dalam rangkaian itu, sehingga para jamaah itu harus mendengarkan khutbah sampai selesai baru boleh meninggalkan tempat pelaksanaan sholat hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Kemudian yang ketiga ada khutbah gerhana matahari atau gerhana bulan. Ya, jadi khutbah pada saat terjadi gerhana matahari atau bulan, baik pagi, siang, sore atau malam. Ya, khutbah dilakukan setelah sholat gerhana. Kemudian yang keempat khutbah nikah atau khutbah hajah. Khutbah dilakukan sebelum pernikahan, ya, tepatnya menjelang ijab qabul, ya, boleh oleh wali, calon mempelai atau pihak lain yang ditunjuk. Ya. Kemudian khutbah Arafah, yakni khutbah pada saat pelaksanaan ibadah haji. Ya, ketika jamaah berada di padang Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah, siang hari, ya, di padang Arafah. Baik, selanjutnya syarat dan rukun khutbah. Ya, perhatikan baik-baik ini syarat khutbah. Yang pertama, khutbah dilakukan dengan berdiri. Namun jika tidak mampu, boleh dilakukan dengan duduk. Khatib atau imam itu disyaratkan menyampaikan khutbah dengan berdiri. Kemudian yang kedua, duduk sebentar di antara dua khutbah. Jadi ada duduk di antara dua khutbah. Kemudian yang ketiga, suara khutbah harus jelas dan dapat didengar oleh jamaah. Yang keempat, ya, tertib, yakni dimulai khutbah pertama dilanjutkan ke khutbah kedua. Ya, kemudian yang kelima, ya, khutbah sholat Jumat dilaksanakan sesudah masuk waktu sholat zuhur. Jadi ketika masuk waktu sholat zuhur, ya, maka imam atau khatib naik mimbar, kemudian mengucapkan salam kepada jamaah, dan kemudian dia duduk, sementara muadzin kemudian berdiri mengumandangkan adzan. Ini khutbah atau syarat khutbah. Kemudian rukunnya, ini ada 6 rukun khutbah. Yang pertama membaca hamdalah pada khutbah, pada kedua khutbah. Khutbah pertama dan khutbah kedua. Ya. Kemudian yang kedua membaca syahadatain, yaitu 2 kalimat syahadat. Yang ketiga membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang keempat berwasiat kepada diri dan jamaah, yakni berwasiat tentang iman dan takwa. Kemudian yang kelima, membaca satu atau beberapa ayat suci Al-Quran. Ayat yang dibaca biasanya disesuaikan dengan topik yang akan disampaikan atau dengan tema, ya, yang akan disampaikan. Kemudian yang keenam, berdoa pada khutbah kedua untuk memohon ampunan, kesejahteraan, dan keselamatan bagi kaum muslimin dan muslimat baik di dunia maupun akhirat. Nah, ini rukun khutbah. Ya. Jadi ada syarat khutbah. Ya. Kalau syarat khutbah ini tertuju kepada khatib, kepada khatib atau imam. Ya, kemudian rukun khutbah ini, yakni apa-apa yang terkandung di dalam khutbah. Kemudian selanjutnya kita lihat sini contoh, ya, rukun khutbah pertama. Nah, ini di khutbah yang pertama diawali dengan hamdalah. Ya, hamdalah, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, alhamdulillah, dan seterusnya. Ini salah satu contoh saja. Alhamdulillah alladzi khalaqa ma fis samawati wa ma fil ardh. Kemudian yang kedua membaca 2 kalimat syahadat. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh uswatun hasanatun lil muhtadin. Nah, ini 2 kalimat syahadat. Kemudian yang
ketiga ini membaca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad, ya, dan seterusnya. Kemudian yang keempat ini wasiat takwa. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ya, ini wasiat takwa. Kemudian yang kelima, ya, yang kelima membaca ayat Al-Quran. Ya, biasanya ayat Al-Quran disesuaikan dengan tema khutbah yang akan disampaikan. Ini contoh rukun khutbah. Ya, baik, kita lanjutkan. Yang kedua, dakwah. Tadi kita sudah pelajari tentang khutbah. Yang kedua, tentang apa? Dakwah. Apa itu dakwah? Ya, menurut arti bahasa, kata dakwah berasal, ya, merupakan masdar dari kata dasar. Masdar itu kata dasar, ya, dari bahasa Arab, yaitu kata da'i, yad'u da'watan, yang mempunyai arti mengajak, memanggil, menyeru untuk hal tertentu. Orang yang melakukan pekerjaan dakwah disebut da'i. Kalau laki-laki, ya, da'i. Kalau yang perempuan, da'iyah. Ini orang yang menyeru. Jadi orang yang mengajak atau memanggil manusia. Sementara ditinjau dari makna istilah, ada beberapa pengertian dakwah. Ya. Ada 4 pengertian tentang dakwah. Yang pertama, setiap kegiatan yang bersifat menyeru, mengajak, memanggil orang atau kelompok, ya, kelompok orang untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan ajaran akidah atau keimanan, syariah atau hukum dan akhlak Islam. Ini makna yang pertama secara istilah. Jadi kegiatan atau setiap kegiatan yang bersifat menyeru atau mengajak manusia atau kelompok untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, kegiatan untuk mengajak orang lain ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara lisan atau perbuatan untuk kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari-hari supaya mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang ketiga, kegiatan mengajak orang-orang, ya, untuk mengamalkan ajaran Islam di dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, ya, seruan atau ajakan kepada keinsafan, ya, atau usaha untuk mengubah agar keadaannya lebih baik lagi, baik kepada pribadi maupun masyarakat. Nah, ini istilah makna dakwah, ya, baik menurut bahasa atau menurut istilah, ya. Oke, kita lanjut, ya. Bahasan kita masih tentang dakwah. Kemudian jenis dan metode dakwah, ya. Jenis-jenis dakwah ada 2. Yang pertama, dakwah bil lisan, dengan perkataan. Yang kedua, dakwah bil hal, dakwah dengan perbuatan. Dakwah itu mencakup lebih luas, lebih luas, seluas segala aspek kehidupan setiap muslim. Dakwah tidak mesti berbicara dan berceramah, tetapi melakukan perbuatan sehari-hari yang mencerminkan tata nilai Islam, seperti berpakaian, menutup aurat, tidak menyontek saat ujian, berbicara yang baik dan sopan, menghindari berita hoax, rajin bersilaturahmi. Ya, semua itu adalah bagian dari dakwah. Dakwah itu tadi sebagaimana jenisnya ada 2, lisan dan perbuatan. Ya, lisan dan perbuatan. Jadi kalau kita berbuat baik, ya, itu adalah dakwah secara perbuatan. Jadi memberi contoh, ya, kepada orang lain. Kemudian metode dalam berdakwah, ya, sebagaimana tadi kita bahas dalam ayat, ya, yakni dakwah harus dilakukan secara hikmah, ya, ucapan yang jelas, tegas,
sikap yang bijaksana, dengan sopan santun, bahasa-bahasa yang baik. Ini hikmah. Kemudian yang kedua, dakwah harus dilaksanakan dengan mau'izatul hasanah, nasihat yang baik, cara-cara yang persuasif, damai, menenteramkan, tanpa kekerasan, dan edukatif. Ini memberikan pengajaran, i'tibar, dan pelajaran hidup. Ini metode dalam berdakwah. Harus dengan nasihat-nasihat yang baik, tidak dengan kekerasan, paksaan, tapi memberi pengajaran dalam menyampaikan dakwah ini. Kemudian yang ketiga, dakwah harus dilakukan dengan memberi teladan yang baik, yakni uswah hasanah, memberi contoh tadi, bilhal, dengan perbuatan, dengan contoh yang baik. Jadi kalau para pendakwah, para penyeru ke jalan Allah harus berakhlak baik, sebab dia akan dicontoh, akan ditiru oleh manusia. Kemudian yang keempat, dakwah harus dilaksanakan dengan mujadalah, yaitu diskusi atau tukar pikiran yang berjalan secara dinamis dan santun dengan menghargai pendapat orang lain. Seperti dalam ayat tadi disebutkan, wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau mereka membantah ketika melakukan diskusi itu, maka bantahlah dengan cara yang lebih baik. Nah, ini jenis dakwah dan metode dakwah. Kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah sasaran dan tujuan dakwah. Apa saja sasarannya dan tujuan dakwah? Sasaran dan tujuan dakwah yakni memberi semangat kepada manusia agar selalu meningkatkan kualitas dan kuantitas amalnya, dari perilaku baik menjadi lebih baik lagi. Sudah baik perilakunya, maka meningkat menjadi yang terbaik, dan yang sudah banyak amalnya agar diperbanyak lagi, serta dari yang sekedar mengejar formalitas menuju ke substansi, sehingga seorang mukmin yang sejati itu dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga mukmin yang sejati itu bisa dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini sasaran dan tujuan dakwah. Kemudian yang kedua, mengubah jalan hidup yang tidak baik menjadi baik, serta yang menyimpang dari aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kembali ke jalannya melalui taubatan nasuha, sehingga derajat, harkat, dan martabat manusia yang sudah terpuruk dan jatuh ke lembah kehinaan, kenistaan, dapat terangkat kembali dan menjalani kehidupan secara benar. Nah, ini sasaran dan tujuan yang kedua, yakni mengubah orang-orang yang tadinya buruk akhlaknya, mereka banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian mereka diajak untuk kembali ke jalan Allah, bertobat dan memperbaiki diri, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka yang tadinya terpuruk jatuh dalam lembah kehinaan menjadi terangkat kembali dan menjalani kehidupan ini dengan kehidupan yang benar di atas tuntunan agama dan contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sasaran yang kedua. Kemudian yang ketiga, mengajak segenap manusia agar konsisten atau istiqomah dalam beriman hanya kepada Allah dan tidak melakukan kemusyrikan. Kemudian yang kedua, menjadikan seluruh aktivitasnya hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan ikhlas di atas petunjuk, di atas syariat. Kemudian yang ketiga, mengerjakan amal soleh dalam arti yang seluas-luasnya, amal ibadah, muamalah. Kemudian yang keempat, berakhlak mulia.
yang tolak ukurnya dari akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya, ini yang ketiga ya, menyuruh mengajak manusia agar istiqomah untuk beriman kepada Allah, kemudian menjauhi kesyirikan, menjadikan seluruh aktivitasnya ya, ditujukan kepada Allah. Sebagai seorang penuntut ilmu, ya maka dia beribadah dengan menuntut ilmu itu. Ya, sebab dia menjalankan perintah agar berilmu, agar memperbaiki diri dari pengetahuannya. Ini perintah dari Allah dan Rasulnya. Jadi belajar adalah ibadah. Ya, kalau sebagai seorang guru, dia juga beribadah, sebab mengajarkan manusia. Ya, atau aktivitas-aktivitas yang lain, atau profesi-profesi yang lain. Ya, kalau sebagai seorang tua, dia sebagai orang tua, dia merawat anaknya, membiayai anaknya adalah ibadah kepada Allah. Sebagai anak, ya, sebagai seorang anak, dia berbakti ya, kepada orang tuanya, itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian. Jadi mereka atau kita ini sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, jadi menjadikan seluruh aktivitas kita adalah ditujukan dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sasaran dan tujuan dakwah. Baik, kita lanjutkan yang ke bagian C, syarat dan metode dakwah. Ya, ini beberapa syarat. Ya, bisa kalian nanti catat dan pelajari, kemudian dihafalkan. Ya. Kemudian yang berikutnya tentang adab ya, dalam berdakwah. Ya, adab dalam berdakwah. Saat berdakwah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerapkan hal-hal ya, sebagai berikut. Ya. Yang pertama, lemah lembut ya, dalam menjalankan dakwah, disampaikan dengan kata-kata yang halus atau tidak kasar, ya, bahasa-bahasa yang baik. Kemudian bermusyawarah dalam segala urusan, termasuk urusan dakwah. Dia melibatkan, ya, merangkul berbagai unsur masyarakat. Kemudian menyampaikan dakwah sesuai dengan objek dakwah, ya, menggunakan bahasa sesuai tingkat pemahaman masyarakat. Ya. Kemudian lapang dada dan sabar, ya, tetap bersemangat dan tidak berkeluh kesah ya, ketika atau tidak belum diterima. Bahkan kalau mendapatkan tantangan, ya, ejekan, cacian maupun hinaan. Ini lapang dada, sabar. Sebab kita hanya mengajak dan menyampaikan. Tadi dijelaskan dalam ayat. Ya, kalau mereka menentang, ya, membantah, ya, bantah dengan cara yang baik. Ya, sebab Allah mengetahui siapa yang di atas petunjuk dan siapa yang sesat. Ya, tidak perlu emosi. Ya, lapang dada, bersabar. Ya, itu pendakwah. Ya, begitu sifat-sifat pendakwah. Kemudian ada kebulatan tekad, yakin dan optimis bahwa kebenaran akan membawa kebahagiaan. Kemudian yang terakhir bertawakal, menyerahkan hasil, ini berserah diri sepenuhnya hanya kepada Allah. Kita hanya bersungguh-sungguh dan berupaya sekuat tenaga semampu kita untuk menyampaikan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya kepada manusia. Ya, kita serahkan selebihnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia mau mengikuti atau tidak, manusia mau berubah atau tidak, itu bukan urusan kita. Sebab kewajiban kita hanya menyampaikan, hanya mengajak atau memperingatkan manusia dari keburukan. Baik, kita lanjutkan. Yang ketiga, tabligh. Tadi kan khutbah, dakwah, kemudian yang ketiga, tabligh. Menurut bahasa, ya, kata tabligh berasal dari kata ballagha yuballighu tablighan, yang berarti menyampaikan atau memberitahukan pesan atau ceramah secara lisan atau perkataan. Bisa juga bermakna ceramah yang tidak disertai dengan rukun seperti khutbah. Ya, namun ceramah yang sumbernya dari ajaran Islam, ya, disampaikan kepada satu orang atau banyak orang agar mengamalkan pesan tersebut. Iya, ditinjau dari pengertian istilah, tabligh memiliki beberapa makna. Antara lain sebagai berikut.
Yang pertama, menyampaikan ajaran Islam baik dari Al-Quran maupun hadis yang ditujukan kepada umat manusia. Ini tabligh. Kemudian yang kedua, menyampaikan ajaran-ajaran Islam kepada manusia untuk dijadikan pedoman agar memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian yang ketiga, dakwah Islamiyah dalam bentuk khusus, lisan dan tulisan, untuk menyampaikan ajaran Islam kepada orang lain. Kalau tabligh ini bisa lisan atau tulisan. Kemudian yang keempat, menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa ta'ala secara lisan kepada satu orang Islam atau lebih untuk diketahui dan diamalkan isinya. Yang kelima, suatu pekerjaan yang dilakukan untuk menyampaikan atau menyiarkan agama Islam kepada umat. Nah, ini makna dari tabligh secara bahasa dan secara istilah. Baik, selanjutnya ketentuan tabligh. Tabligh dilakukan dengan cara yang sopan, sama ya, lemah lembut, tidak kasar, dan tidak merusak. Menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh jamaahnya, kemudian mengutamakan musyawarah dan berdiskusi untuk memperoleh kesepakatan bersama. Materi tabligh yang disampaikan harus mempunyai rujukan yang kuat dan jelas sumbernya. Ya, jelas sumbernya. Kemudian yang berikutnya disampaikan dengan penuh keikhlasan dan kesabaran, sejalan dengan situasi dan kondisi yang mengitarinya, termasuk aspek psikologis dan sosiologis para jamaahnya. Yang terakhir, ya, tidak menghasut orang lain untuk bermusuhan, berselisih, merusak, dan mencari-cari kesalahan orang lain. Nah, ini ketentuan tabligh. Kemudian, ya, tata cara tabligh, ya, silakan nanti kalian bisa baca dan tulis, kemudian pelajari beserta ayat-ayatnya, ya, bisa kalian lihat. Kemudian yang berikutnya, ya, persamaan khutbah, dakwah, dan tabligh juga bisa kalian baca dan kemudian catat di buku kalian masing-masing, ya. Kemudian yang keempat, perbedaan khutbah, dakwah, dan tabligh juga silakan kalian bisa baca dan catat di dalam buku kalian, kemudian dihafalkan. Yang kelima, hikmah khutbah, dakwah, dan tabligh. Ya, silakan dibaca oleh kalian, ya, dicatat di buku, kemudian dihafalkan, ya, sebagai persiapan kita untuk menghadapi ujian semester. Ini barangkali para siswa sekalian materi kita pada kesempatan kali ini, ya, yakni tentang khutbah, dakwah, dan tabligh. Semoga di antara kita ada yang tertarik, ya, untuk menjadi seorang pendakwah atau seorang muballigh, sebab ini adalah pekerjaan yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah perintahkan agar ada sebagian dari kita ini menjadi orang-orang yang menyeru, ya, ke jalan Allah, menyeru kepada berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang munkar. Dan orang-orang itu adalah orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Barangkali ini saja yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatian kalian dan mohon maaf ya, jika penyampaian ini, ya, tidak sempurna dan banyak kekurangannya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk mempelajari agamanya dan kemudian kita mengajarkannya kepada manusia di atas bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa sallama tasliman katsira. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.